Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan eh, PPT tentang manajemen organisasi dan pemasaran digital di era transformasi digital. Perkenalkan, nama saya Nabila Naswa Ramadhani, NIM 2522079, kelas MAN 2D. Jadi di sini pertama ada tujuan presentasi. Ada 3, yaitu tujuan pembahasan, materi yang dipresentasikan, dan kompetensi yang ingin dicapai. Pertama, tujuan pembahasan yaitu menjelaskan konsep anatomi organisasi di era digital. Kedua, memahami perubahan struktur, proses operasional, dan budaya organisasi akibat transformasi digital. Ketiga, menjelaskan peran pemasaran digital dan media sosial dalam mendukung keberhasilan bisnis. Kedua, ada materi yang dipresentasikan, yaitu anatomi organisasi di era digital. Kedua, perubahan struktur organisasi. Ketiga, transformasi proses operasional. Keempat, ada perubahan budaya organisasi. Yang kelima, pemasaran digital dan media sosial. Yang keenam, integrasi transformasi organisasi dengan strategi pemasaran digital. Yang ketujuh, studi kasus dan analisis penerapan di dunia bisnis. Yang ketiga, ada kompetensi yang ingin dicapai, yaitu ada mampu memahami konsep transformasi organisasi di era digital. Kedua, mampu menganalisis dampak teknologi terhadap organisasi dan bisnis. Ketiga, ada mampu menjelaskan strategi pemasaran digital yang efektif. Lalu, mampu menghubungkan teori dengan studi kasus nyata. Lalu, ada mampu memberikan solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan bisnis di era digital. Slide selanjutnya yaitu ada peta konsep. Di sini ada era digital, lalu transformasi organisasi, ada perubahan struktur organisasi, transformasi proses operasional, ada perubahan budaya organisasi, pemasaran digital, media sosial, dan konten marketing. Lalu ada keunggulan kompetitif perusahaan. Slide selanjutnya yaitu ada definisi konsep utama, tujuan, dan contoh sederhana. Yang pertama ada definisi pemasaran digital adalah strategi pemasaran yang menggunakan internet dan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Yang kedua ada konsep utama, yaitu konten marketing, media sosial, SEO, email marketing, influencer marketing. Lalu yang ketiga ada tujuannya itu meningkatkan kesadaran merek, terus ada menarik pelanggan baru, meningkatkan penjualan, lalu ada membangun hubungan dengan pelanggan. Terus ada contoh sederhananya. Contoh sederhananya yaitu UMKM mempromosikan produk melalui Instagram dan TikTok sehingga lebih banyak pelanggan mengetahui dan membeli produknya. Terus slide selanjutnya ada penjelasan konsep, karakteristik, dan contoh penerapan. Di sini ada penjelasan konsep. Pemasaran digital itu adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Lalu di sini ada karakteristik. Karakteristik itu ada berbasis teknologi digital, interaktif, jangkauan luas, terus tuh mudah diukur, terus biaya relatif efisien. Slide selanjutnya ada penggunaan influencer dalam pemasaran media sosial. Di sini penggunaan influencer dalam pemasaran media sosial itu merupakan strategi promosi yang memanfaatkan individu yang memiliki banyak pengikut dan pengaruh di media sosial untuk memperkenalkan atau merekomendasikan atau mengulas produk maupun jasa kepada audiens mereka. Di sini ada manfaat penggunaan influencer. Pertama, meningkatkan kesadaran merek. Lalu ada menjangkau target pasar yang lebih spesifik. Lalu ada meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Lalu meningkatkan interaksi dan engagement di media sosial. Dan terakhir membantu meningkatkan penjualan produk atau jasa. Lalu di sini ada slide selanjutnya, optimal mesin pencari atau SEO dan pemasaran media pencari atau SEM. Di sini SEO adalah upaya yang mengoptimalkan website agar muncul pada peringkat
atau hasil pencarian organik di media pencari seperti Google. SEO ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan, membantu konten berkualitas, serta memperbaiki struktur website agar mudah ditemukan oleh pengguna. Di sini lalu ada SEM, itu adalah strategi pemasaran melalui mesin pencari dengan menggunakan iklan berbayar. SEM ini memungkinkan perusahaan menampilkan iklan di halaman hasil pencarian sehingga produk atau jasa dapat ditemukan lebih cepat oleh calon pelanggan. Ada juga di sini manfaatnya SEO dan SEM, yaitu ada meningkatkan jumlah pengunjung website, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kesadaran merek, lalu ada membantu mendapatkan pelanggan baru, meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Di sini bisa dilihat peta konsepnya, ada transportasi digital, perubahan struktur organisasi, efisiensi operasional, pemasaran digital, interaksi pelanggan, keunggulan kompetitif, pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Slide selanjutnya ada studi kasus yang berisi latar belakang, permasalahan, dan data pendukung. Di sini ada latar belakang kasus. Perusahaan A merupakan perusahaan e-commerce fashion yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Namun perusahaan mengalami kendala karena tingkat keterlibatan atau engagement audiens pada media sosial masih rendah. Akibatnya promosi yang dilakukan kurang efektif dalam menarik perhatian konsumen dan membangun hubungan dengan pelanggan. Dan yang kedua itu ada permasalahan. Permasalahannya itu jumlah interaksi pelanggan pada media sosial masih rendah. Lalu sedikit like, komen, dan share pada konten yang dipublikasikan. Lalu ada strategi konten yang digunakan belum mampu menarik perhatian audiens secara maksimal. Yang terakhir ada kesadaran merek atau belum berkembang sesuai target perusahaan. Terus yang ketiga, data pendukung. Di sini ada konten yang menampilkan pelanggan menggunakan produk perusahaan memperoleh engagement lebih tinggi dibandingkan konten promosi biasa. Yang kedua, ada perusahaan kemudian mengadakan konteks foto dan mendorong pelanggan mengunggah foto menggunakan produk dengan hashtag khusus. Yang ketiga, setelah menerapkan strategi, user engagement rate meningkatkan sekitar 30% dalam waktu 3 bulan. Dan yang keempat, jumlah like, komen, dan share meningkat lebih tinggi dibandingkan konten standar sebelumnya. Slide selanjutnya ada analisis berdasarkan teori hubungan dengan materi dan berpikir kritis. Yang pertama ada analisis berdasarkan teori, yaitu perusahaan memanfaatkan Facebook, Insight, dan Instagram untuk memahami kebutuhan audiens. Hasilnya konten pelanggan terbukti lebih menarik dan meningkatkan engagement. Yang kedua ada hubungan dengan materi. Khusus ini berkaitan dengan materi analisis audiens, pemasaran media sosial, konten marketing, serta pengukuran kinerja konten melalui engagement rate. Yang ketiga ada berpikir kritis, yaitu keberhasilan pemasaran digital tidak hanya bergantung pada banyaknya konten, tetapi juga pada kualitas dan relevansinya. Oleh karena itu, perusahaan harus memanfaatkan data dan umpan balik pelanggan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Slide selanjutnya itu rekomendasi solusi. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis kasus perusahaan disarankan untuk memanfaatkan user sebagai strategi utama pemasaran digital. Perusahaan juga perlu mengoptimalkan penggunaan Facebook dan Instagram untuk memahami perilaku audiens dan mengetahui jenis konten yang paling diminati. Lalu ada langkah implementasi. Perusahaan ini dapat memulai dengan menganalisis data media sosial untuk memahami kebutuhan dan preferensi audiens. Setelah itu, perusahaan membuat program atau kampanye seperti kontes foto dengan hashtag khusus agar pelanggan terdorong membuat dan membagikan konten tentang produk. Lalu ada alasan pemilihan. Solusi ini dipilih karena mampu meningkatkan keterlibatan pelanggan, membantu kepercayaan terhadap merek, dan menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Slide selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini adakah yang ingin bertanya? Silakan bertanya ya. Perkenalkan, saya Mela Angelina.
Ya. Saya mau bertanya, mengapa perusahaan perlu menggunakan pemasaran digital di era saat ini? Baik, izin menjawab. Karena pemasaran digital ini memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak konsumen dengan biaya yang lebih efisien, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, serta membantu meningkatkan penjualan dan daya saing bisnis. Lalu ada lagi? Terus menurut Anda, apa keuntungan terbesar yang diperoleh perusahaan jika menggunakan pemasaran digital dibandingkan pemasaran konvensional? Baik, saya ingin izin menjawab. Perusahaan dapat menjangkau lebih banyak konsumen itu dengan biaya yang lebih efisien. Lalu dia meningkatkan interaksi dengan pelanggan serta memperluas pasar secara lebih cepat. Oke, baik. Apakah jelas? Jelas, oke. Baik, kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Mahya. Pertanyaannya, bagaimana mengukur strategi pemasaran? Baik, izin menjawab. Keberhasilan strategi ini, pemasaran digital dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti engagement rate, conversion rate, jumlah pengunjung website, like, comment, share, serta data yang diperoleh dari Google Analytics dan Social Media Insight. Selanjutnya, jelas? mengapa pengukuran strategi pemasaran digital penting bagi perusahaan? Baik, izin menjawab. Karena pengukuran membantu perusahaan mengetahui apakah strategi yang diterapkan itu sudah efektif atau belum. Terus, hasil pengukuran dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengoptimalkan strategi pemasaran agar mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Apakah jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Baik, sesi tanya jawab saya tutup. Selanjutnya itu kesimpulan, pemasaran digital dan media sosial itu merupakan strategi yang sangat penting dalam era digital karena mampu membantu perusahaan menjangkau konsumen secara lebih luas, cepat, dan efektif. Di sini, keberhasilan pemasaran digital itu tidak hanya tergantung pada membuat konten, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam memahami target audiens. Oleh karena itu, pemasaran digital ini menjadi salah satu faktor penting yang dapat membantu perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mencapai tujuan bisnis secara berkelanjutan di era digital. Nah, ini slide selanjutnya ada daftar referensi. Baik, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai pemasaran digital dan media sosial. Semoga materi ini dapat menambahkan wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya strategi pemasaran digital dalam menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan bisnis di era digital. Saya menyadari bahwa penyajian ini masih sangat memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya harap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Sekian dari saya, jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.